Energi sekarang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, bahan bakar fosil yang merupakan sumber energi utama yang paling banyak digunakan, lama-kelamaan akan habis karena digunakan secara terus-menerus. Untuk itu, kita harus mencari sumber energi alternatif demi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu energi yang dikembangkan saat ini adalah energi nuklir. Nuklir adalah reaksi berantai yang dihasilkan nukleus atau atom-atom nuklir untuk menghasilkan energi. Bahan bakar yang digunakan dalam pembuatan nuklir yaitu uranium dan plutonium, karena memiliki kandungan radioaktif yang dapat menghasilkan energi radiasi. Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi adalah proses reaksi nuklir yang terjadi karena inti atom terbelah menjadi partikel-partikel inti yang lebih ringan karena tertumbuk oleh partikel inti lain. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi fusi adalah reaksi penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Temperatur reaksi fusi dapat mencapai 100 juta derajat Celcius. Karena tingginya temperatur reaksi fusi, hingga sampai saat ini belum ada material yang bisa dijadikan sebagai bejana untuk menampung reaksi ini. Nuklir memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, karena kesalahpahaman dan mindset masyarakat relatif tinggi terhadap nuklir, menyebabkan pemanfaatan energi nuklir tidak terlalu optimal. Adapun bentuk pemanfaatan energi nuklir pada kehidupan ialah bidang agrikultur dan pangan. Unsur radioisotop dapat digunakan untuk mutasi benih tanaman agar tanaman tersebut memiliki sifat yang diinginkan. Selain itu, radioisotop juga bisa digunakan untuk mengontrol serangga yang bertindak sebagai hama dan membuat makanan lebih tahan lama tanpa mengubah nutrisi penyusunnya. Energi. Nuklir dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui reaksi fisi nuklir. Panas yang dihasilkan akan memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Uap tersebutlah yang akan menggerakkan turbin. Gerakan kinetik dari turbin inilah yang akan diubah menjadi energi listrik. Perlu diketahui, PLTN merupakan salah satu penyumbang energi listrik terbesar di dunia, yaitu 10% dari kebutuhan listrik dunia. Medis dan kesehatan. Teknologi nuklir dapat digunakan dalam proses diagnosa yang memancarkan sinar gamma pada tubuh. Proses diagnosa menggunakan sinar gamma ini menunjukkan interpretasi yang lebih baik daripada sinar X. Selain itu, radiasi nuklir juga dapat digunakan untuk membunuh tumor kanker tanpa merusak sel yang sehat. Eksplorasi angkasa luar. Dalam menjelajahi angkasa luar, diperlukan sebuah energi yang dapat digunakan dalam jumlah yang besar dan bertahan cukup lama. Energi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai inti generator listrik salur angkasa yang dapat bertahan selama beberapa tahun. Investigasi TKP. Radioisotop digunakan untuk melacak bukti dan petunjuk dari kejadian terjadi di TKP atau tempat kejadian perkara kasus kriminal khusus. Selanjutnya adalah resiko dan dampak energi nuklir. Meskipun pembangkit listrik tenaga nuklir banyak manfaatnya, akan tetapi jika suatu saat terjadi kebocoran reaktor nuklir akan berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Chernobyl, Ukraina pada April 1986. Radiasi ledakan itu meledak dan terlontar 1.500 meter ke udara, yang membuat radiasi paparan sampai jauh ke Eropa. Ancaman terjadinya kebocoran reaktor nuklir merupakan malapetaka yang menakutkan. Salah satu masalah terbesar dari energi nuklir adalah dampak lingkungan dalam kaitannya dengan uranium. Proses penambangan dan pemurnian uranium belum menjadi proses yang bersih. Benda radioaktif yang sesungguhnya datang dari buangan bahan bakar nuklir. Kebanyakan uranium yang sudah digunakan dari reaktor. Beberapa di antaranya telah mengalami pembusukan radioaktif yang mengubah mereka menjadi unsur kimia yang berbeda. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan 20 metrik ton bahan bakar nuklir per tahun, dan dengan itu muncul banyak limbah nuklir. Jumlah itu melonjak sekitar 2.000 metrik ton per tahun. Bagian terbesar dari limbah ini mentransmisikan radiasi dan suhu tinggi. Limbah nuklir butuh ratusan tahun untuk membusuk, dan bahkan terpapar sedikit saja dengan jenis yang paling berbahaya bisa mematikan.
Sebenarnya energi nuklir tidak seburuk banyak cerita menakutkan yang ada, asalkan kita bisa menggunakan dan merawatnya dengan baik. Keberadaan nuklir di Indonesia memang kurang terdengar oleh para khalayak Nusantara. Namun, sebenarnya sejak tahun 1965, Presiden Soekarno sudah memikirkan bahwa Indonesia membutuhkan nuklir untuk senjata perlindungan dan juga untuk dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Pada tahun 2018, telah ditemukan potensi cadangan nuklir terbesar di Indonesia. Namun, dalam realitanya, terdapat dua hal yang menjadi halangan untuk mengembangkan lebih jauh energi nuklir. Pertama, Indonesia tentunya terkendala pada regulasi yang membatasi pengembangan teknologi nuklir. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran menyatakan bahwa ketenaga nukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang. Kedua, wilayah Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia. Hal tersebut tentunya membuat pengembangan energi nuklir ke depannya semakin susah. Selain itu, masih banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tentang energi nuklir. Hal ini disebabkan kurang tersosialisasinya kajian tentang energi nuklir. Maka dari itu, negara Indonesia harus memiliki sistem perizinan yang jelas mengenai uji coba nuklir, dan perlu dilakukan kajian mendalam bersama tim riset dari negara lain yang telah mengembangkannya. Kedua, setelah melakukan riset, tentunya diperlukan propaganda kepada masyarakat akan amannya uji coba nuklir dan pengembangannya di Indonesia, seperti ramah lingkungan, biaya yang lebih murah, dan efektivitas yang tinggi ketika direaksikan di reaktor yang akhirnya menghasilkan listrik dari perputaran turbin.